Hai, saya Yuda Terungsur Bakti dari kelas Agribisnis A akan menjelaskan mengenai proses difusi inovasi pertanian. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, praktik, atau teknologi baru melalui saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu di antara anggota masyarakat. Menurut Everett Rogers, seorang ahli komunikasi, difusi bukan hanya tentang teknologi baru, tapi juga tentang bagaimana inovasi itu dipahami, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Dalam konteks pertanian, difusi ini bisa berupa penyebaran benih unggul, pupuk organik, sistem irigasi tetes, atau penggunaan aplikasi pertanian modern. Selanjutnya, dalam proses difusi inovasi, ada 4 unsur utama yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah inovasi itu sendiri, yaitu ide atau praktik baru yang diperkenalkan. Yang kedua adalah saluran komunikasi, yaitu media atau jalur yang digunakan untuk menyebarkan informasi tentang inovasi, seperti penyuluh pertanian, media massa, atau media sosial. Yang ketiga adalah waktu, karena setiap individu memiliki kecepatan yang berbeda dalam menerima inovasi. Ada yang cepat, ada juga yang lambat. Dan yang terakhir adalah sistem sosial, yaitu lingkungan masyarakat tempat inovasi itu berkembang, misalnya kelompok tani atau komunitas pertanian. Baik, selanjutnya, dalam prosesnya, difusi inovasi terdiri dari 5 tahap. Tahap pertama adalah pengetahuan, saat seorang pertama kali mendengar inovasi. Kedua, persuasi, ketika mulai menilai apakah inovasi itu bermanfaat. Ketiga, keputusan, yaitu memilih untuk menerima atau menolak. Keempat, implementasi, yaitu mencoba menerapkan inovasi. Dan terakhir, konfirmasi, ketika individu menilai hasilnya dan memutuskan apakah akan terus melanjutkan atau tidak. Dalam proses difusi inovasi, jaringan komunikasi punya peran yang sangat penting. Jaringan komunikasi ini bisa bersifat formal maupun informal. Jaringan formal biasanya melalui lembaga penyuluhan, dinas pertanian, atau lembaga pelatihan. Sementara, jaringan informal bisa melalui hubungan sosial antar petani, tokoh masyarakat, atau bahkan lewat obrolan sehari-hari. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya inovasi diadopsi oleh masyarakat. Pertama, karakteristik inovasi itu sendiri. Apakah inovasi tersebut memberikan keuntungan, mudah digunakan, dan sesuai dengan kondisi petani? Kedua, karakteristik petani, seperti usia, pendidikan, pengalaman, dan keterbukaan terhadap hal baru. Ketiga, peran penyuluh pertanian. Disinilah pentingnya kemampuan penyuluh untuk berkomunikasi dan meyakinkan petani. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana serta norma sosial dan budaya masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan difusi inovasi. Baik, telah sampailah kita kepada kesimpulan. Proses difusi inovasi pertanian adalah upaya penyebaran ide, praktik, atau teknologi baru kepada masyarakat tani melalui komunikasi yang terencana. Keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara penyuluh dan petani, karakteristik inovasi, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat. Difusi yang efektif terjadi bila inovasi sesuai dengan kebutuhan petani, mudah diterapkan, dan didukung oleh jaringan sosial yang kuat. Dengan kolaborasi antara inovator, penyuluh, dan petani, inovasi pertanian dapat diadopsi lebih cepat dan mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Baik, sekian presentasi saya pada kali ini. Jika ada salah dan kata, mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, yang banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.